Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana puasa kali ini? Masih kuat kan? Semoga puasa kita kali ini bisa diterima oleh Allah. Amin. Perkenalkan, saya Gina yang akan membawakan acara tausiah bersama Ustadz Amin. Yuk kita simak bersama. Oh iya, jangan lupa alat tulisnya untuk meringkas apa yang disampaikan oleh Ustadz kita. Untuk Ustadz Amin, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Summalhamdulillah. Alhamdulillah. Wasyukru ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Ustadzah Nurwidianti, yang semoga selalu diberi kesehatan, kekuatan, kesabaran dalam mengemban tugasnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan jalan kemudahan, kelancaran dalam melaksanakan tugasnya. Yang saya muliakan semua Dewan Asatid dan Asatidah, guru SD Sula Sultan Agung 5, rahimakumullah wahadakumullah. Tak lupa kepada semua anak-anakku, siswa-siswi Solih-solihah SDIT Sula 05 yang kami sayangi dan kami cintai. Marilah kita senantiasa pertama selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan berusaha untuk menjauhi atau meninggalkan semua larangan-larangannya. Anak-anakku sekalian yang solih dan solihah, dalam kesempatan bulan Ramadan yang suci ini, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan dalam beribadah. Bagi kalian yang sering masih melakukan sholat dengan bolong-bolong atau males-malesan di bulan Ramadan yang suci ini, marilah kita menata diri untuk berubah. Kita melaksanakan sholat 5 waktu dengan tepat waktu dan istiqomah, tanpa bolong-bolong lagi atau males-malesan. Bagi kalian yang sudah aktif atau istiqomah bisa menjalankan sholatnya 5 waktu dengan baik, maka alangkah baiknya kalian semua meningkatkan sholat-sholat kalian, tidak hanya sholat wajib saja yang dilakukan atau dilaksanakan, tapi juga ditambah untuk melakukan sholat-sholat sunnah seperti sholat qobliyah dan ba'diyah. Lebih-lebih kalau ada waktu
kita luangkan untuk menjalankan sholat sunnah seperti sholat tahajud, sholat duha, dan sholat sunat sunnah yang lain. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini, dalam bulan suci Ramadan yang suci ini, kita memperbanyak istighfar dan berusaha untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa dan patuh kepadanya. Anak-anakku, dalam kesempatan ini kita berjumpa lagi dengan Ustadz. Saya di sini akan menyampaikan materi kultum yang bertema pemaaf atau memberi maaf itu indah. Perlu diketahui anak-anakku, dalam kehidupan sehari-hari sebagai manusia biasa, tentunya kita banyak atau sering melakukan dosa atau kesalahan-kesalahan, baik itu yang sifatnya hablum minallah, yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hablum minan nas, yang hubungannya dengan antara manusia. Maka dari itu saya sarankan untuk diri saya sendiri, juga kalian semua, patutlah sebagai seorang muslim yang sejati, tentunya kita harus waspada dalam kehidupan sehari-hari. Masih banyak di antara kita yang lalai atau lupa dan suka mengendalikan emosi. Untuk itu, ketika kita berhubungan, baik itu pada orang tua, dalam keluarga, dengan masyarakat, teman di rumah, maupun teman di sekolah, tentunya banyak hal-hal atau ujian, cobaan yang sering menimpa kita, terutama ketika kita diajak atau ketika kita bertemu dengan teman yang jahil atau yang nakal. Mungkin kita pernah diledek, dihina, diejek. Marilah, kalau kita menemui hal-hal seperti itu, baik itu di rumah atau di halaman sekolah, marilah kita menata diri dengan apa? Hadapilah teman kalian yang nakal tadi, yang mengejek, yang menghina, apalagi menfitnah. Dengan cara apa? Kita hadapi dengan cara memaafkan. Dengan sabar kita maafkan orang tersebut atau teman tersebut. Mungkin dalam hati ada yang bertanya, Ustadz, saya bertanya, kalau teman yang nakal tadi, yang mengejek saya, yang menghina saya biarin Ustadz, gak saya lawan, dia semakin hari semakin kurang ajar dengan saya Ustadz, semakin berani dan semakin dolim dengan saya. Terus bagaimana saya harus menghadapi teman yang seperti tadi Ustadz? Oh gitu ya. Baiklah anakku, kalau kalian menemui teman seperti tadi, mohon ingatlah firman Allah dalam Al-Quran, in ahsantum ahsantum falaha wa in asatum falaha. Siapa yang berbuat kebaikan, maka
akan kembali kebaikan itu pada dirinya. Sebaliknya, siapa di antara kalian yang berbuat kejelekan, maka akan kembali kejelekan itu pada dirinya juga. Untuk itu, kita harus punya prinsip. Kalau menghadapi teman yang jahil, yang nakal seperti tadi, yang dolim seperti tadi, Nabi mengajarkan kepada kita agar kita bersabar dan berlapang dada, mau memaafkan tanpa menghiraukan, apalagi dendam dengan mereka. Terus gimana Ustadz caranya? Ya, dengan cara kita memohon kepada Allah. Misal, ketika ada teman kita yang meledek, menghina kepada kita, apalagi benci dengan kita, sering melakukan hal-hal yang menyakiti hati kita, kita diam saja, sabar dan berdoa, ya Allah, berikanlah petunjuk temanku tadi yang nakal kepada saya, ampunilah dosa-dosanya, berikanlah petunjuk agar dia besok tidak nakal lagi kepada aku dan tidak benci kepadaku, dan mudah-mudahan dia mau menjadi teman yang baik kepada diriku. Insya Allah dengan seperti itu, saya yakin hari demi hari anak yang nakal tadi akan luluh hatinya, dan suatu hari dia akan menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada kalian. Saya yakin itu karena firman Allah dalam surat An-Nur ayat 22 juz 18 yang berbunyi, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbunallaha yaghfiru lakum wallahu ghafurur rahim. Dan saling memaafkan kalian dengan berlapang dada. Apakah kalian tidak suka kalau Tuhanmu memberi maaf kepada kalian semua dan diampuni dosa-dosa kalian? Dan Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ketahuilah anakku, setiap permasalahan itu ada solusinya. Kalau orang dolim kita balas dengan kedoliman, maka yang terjadi adalah pertengkaran, permusuhan, kebencian selama-lamanya. Bahkan bisa terjadi yang namanya smackdown atau pertengkaran, mungkin adu jotos atau tinju-tinjuan, karena semua itu kita hadapi dengan emosi dan kesombongan. Tentu saja setan akan bersenang hati dan bertepuk tangan karena dia berhasil mengadu domba kedua orang tadi. Sama-sama tidak ada yang mengalah. Apa yang terjadi? Kalau orang dolim dibalas dengan dolim, yang terjadi adalah pertengkaran dan kebencian dan permusuhan selamanya. Semua akan mendapatkan dosa dan dosa. Semua akan rugi. Tidak ada untungnya, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Untuk itu, sekali lagi, marilah sebagai siswa-siswi anak SDIT Sultan Agung 05 yang solih dan solihah, marilah kita bersembahyang. Hadapilah permasalahan orang-orang yang dolim, yang mendolimi kita, yang menghasut kita, yang dengki, yang benci kepada kita. Kita hadapi dengan hati yang lapang dada, sabar. Kita hadapi dengan lapang dada, ikhlas lillahi ta'ala. Kita kembalikan kepada Allah. Kita doakan agar mereka
yang mendolimi kita bisa berubah dan menjadi orang yang baik kepada kita. Insya Allah dengan begitu Allah akan memberi derajat yang mulia di sisinya di akhirat nanti. Orang-orang yang pemaaf, yang suka memberi maaf dengan lapang dada, ikhlas lillahi ta'ala, hanya karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya dan dibalas pahala yang lebih agung, dan nanti di akhirat dijadikan hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua menjadi anak yang solih dan solihah, yang selalu menjunjung tinggi ajaran-ajaran agama, yang diberi contoh oleh Rasulullah, yaitu menjadi orang yang suka memberi maaf, orang yang sabar, dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jauhilah dari sifat sombong, sifat egois, apalagi mendolimi antar sesama. Lebih-lebih kita jauhi perbuatan maksiat seperti bertengkar, menghina teman, mendolimi, apalagi sampai menfitnah. Kita jauhi perbuatan tersebut agar kita menjadi orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Sekian dari Ustadz, mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan bisa menjadi wawasan dan ilmu yang bermanfaat buat kalian semua. Dan semoga kita digolongkan oleh Allah menjadi hamba yang solih dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi wa taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Amin atas tausiahnya. Mudah-mudahan setelah kita mendengarkan tausiah dari Ustadz Amin, kita bisa dengan mudah memaafkan kesalahan orang lain dan meminta maaf jika kita berbuat salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.